I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Upaya memperoleh pengakuan kemerdekaan Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, negara Indonesia mulai diakui sebagai de facto, namun sebagai negara merdeka, Indonesia juga membutuhkan pengakuan secara de jure, sehingga diperlukan upaya diplomasi yang lebih luas untuk menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Indonesia membutuhkan dua aspek perjuangan yang saling melengkapi, yaitu aspek diplomasi dan aspek perang. Aspek diplomasi sangat erat hubungannya dengan aspek perang, karena apabila diplomasi mencapai jalan buntu, maka perjuangan senjata dapat menjadi alternatif terakhir. Dengan demikian, masalah diplomasi dan perjuangan bersenjata secara bersamaan menjadi problematika pada saat itu. Pada hakikatnya, aspek diplomasi dengan aspek perang diumpamakan seperti dua sisi mata uang. Muhammad Natsir juga menyetujuinya dengan berargumen bahwa negosiasi tanpa dukungan perjuangan bersenjata akan menyebabkan posisi dalam tawar-menawar dengan Belanda menjadi lemah. B. Sejarah kelahiran Departemen Luar Negeri. Sesudah proklamasi kemerdekaan, Presiden Soekarno segera meminta anggota KNIP Komite Nasional Indonesia Pusat yang diketahui oleh Ahmad Subarjo untuk menyusun suatu daftar yang memuat kementerian termasuk Kementerian Luar Negeri. Ahmad Subarjo yang juga merupakan Menteri Luar Negeri pertama memulai tugasnya dengan membuka kantor di rumahnya Jalan Cikini Raya nomor 80-82. Namun demikian, kantor Kementerian Luar Negeri kemudian memulai ditempatkan secara resmi di Jalan Cilacap nomor 4 pada akhir Oktober 1945. Kantor Kemenlu kemudian pindah lagi ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 36. Pada awalnya Kementerian Luar Negeri hanya membentuk satu sekretariat yang dipimpin oleh Mr. Sujono. Kemudian disusul dengan staf bagian politik dan bagian yang mengurus kepegawaian, keuangan, dan arsip, ditambah dengan tenaga-tenaga ahli dinas luar negeri. Pengakuan India atas kemerdekaan Indonesia. Dalam rangka mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaan Republik Indonesia, salah satu negara yang menjadi penghantar pengakuan internasional tersebut adalah India. India merupakan negara kedua setelah negara sekutu dan Singapura yang berkontak langsung dengan Indonesia. Keberhasilan diplomasi Republik Indonesia terhadap India tersebut tidak lepas dari 3 faktor pendukung, yaitu 1. Indonesia dan India sudah menjalin hubungan yang cukup erat sejak lama, terutama ketika agama Buddha dan Hindu mempengaruhi kehidupan kebudayaan Indonesia. 2. Adanya kesamaan identitas dalam memperjuangkan kemerdekaan kedua bangsa, yaitu India atas Inggris dan Indonesia atas Belanda. 3. Adanya hubungan dekat antar kedua pemimpin negara, yaitu Nehru dengan Muhammad Hatta yang terjalin sejak Februari 1927. PII membentuk Balai Penerangan Indonesia atau Indonesia Information Survey yang mulai berfungsi pada 9 Juni 1946. PPPI juga bekerja sama dengan Persatuan Pemuda Indonesia atau PPI yang anggotanya terdiri dari 700 orang pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal niaga Belanda. Kerjasama tersebut membuahkan aksi mogok dari para pekerja di Bombay. Diplomasi Sultan Syahrir dalam pidatonya pada konferensi Inter-Asian Relations yang diselenggarakan di New Delhi oleh Indian Council of Foreign Affairs pada 23 Maret sampai 2 April 1947. D. Dukungan negara-negara Timur Tengah atas kemerdekaan Indonesia. 1. Dukungan Palestina. Palestina dan Mesir merupakan bangsa yang paling awal memberikan pengakuan terhadap negara Indonesia. Ketua Panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia, Muhammad Zain Hasan MCLT, sebagai pelaku sejarah menyatakan dalam bukunya pada halaman 40
menjelaskan tentang peran serta opini dukungan nyata Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia pada saat negara-negara lain belum memutuskan sikap. 2. Dukungan Mesir. Setelah seruan Palestina untuk mendukung kemerdekaan Indonesia, maka negara berdaulat yang berani mengakui kedaulatan RI pertama kali adalah negara Mesir pada tahun 1946. Kuatnya dukungan rakyat Mesir yang didominasi oleh pemuda dan pelajar serta kepanduan Ikhwan atas kemerdekaan RI membuat pemerintah Mesir mengakui kedaulatan pemerintah RI atas Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. Dengan begitu, Mesir tercatat sebagai negara pertama yang mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah itu disusul oleh Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan. Dukungan Australia atas kemerdekaan Indonesia. Usaha Indonesia untuk mendapatkan pengakuan di dunia internasional juga dilakukan terhadap tetangga dekat Indonesia, yaitu Australia. Walaupun Australia bukan negara Asia, namun lokasi geografisnya yang dekat dengan Indonesia, yaitu hanya dipisah oleh Laut Timur, membuat Australia tidak dapat menutup mata terhadap perkembangan politik di Indonesia. Intervensi yang dilakukan Australia dalam mendukung kemerdekaan Indonesia, salah satunya ialah dengan posisinya yang dengan jelas mendukung Indonesia dan peran aktifnya dalam Komisi Jasa-Jasa Baik atau God Officers Community. Komisi ini dibentuk untuk membantu menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda melalui satu komisi Dewan Keamanan. Dan di dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB, Australia terus memperjuangkan kepentingan-kepentingan Republik Indonesia. Salah satunya pada tanggal 12 Agustus 1947, Australia berhasil meyakinkan DKPBB bahwa Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sederajat dalam persengketaan Indonesia-Belanda. F. Dukungan Amerika Serikat atas kemerdekaan Indonesia. Dukungan terhadap Indonesia ini dapat dilihat ketika pada 7 Februari 1949, satu resolusi diajukan di depan Senate yang menuntut agar semua bantuan ECA, Economic Cooperation Agreement, dan bantuan keuangan lain kepada Belanda dihentikan dan membuka perundingan baru dengan Indonesia. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat berjanji akan memberikan bantuan keuangan dan keekonomian kepada Republik Indonesia Serikat sesudah penyerahan kedaulatan. G. Dukungan Uni Soviet atas kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Uni Soviet senantiasa mendukung posisi Indonesia sebagai pernyataan solidaritas terhadap perjuangan kemerdekaan negara terjajah dalam menentang penjajahan. Namun, hubungan ini berubah ketika Hatta menolak usul Uni Soviet untuk menerima perjanjian konsuler dengan persetujuan Perdana Menteri Amir Syarifuddin yang beraliran kiri. Akibatnya, Uni Soviet memveto resolusi DKPBB untuk memberikan selamat atas berakhirnya konferensi meja bundar dan mencapai perjanjian menyeluruh mengenai penyerahan kedaulatan. H. Dukungan PBB atas kemerdekaan Indonesia. Indonesia terus berupaya untuk menjadikan sengketa Indonesia-Belanda menjadi salah satu agenda DKPBB. Upaya ini selanjutnya didukung dengan upaya dari India dan Australia untuk mengajukan sengketa tersebut ke DKPBB pada 28 Juli 1947 pasca pelancaran aksi militer Belanda terhadap Indonesia pada 21 Juli 1947. Indonesia pun sedikit demi sedikit mampu mengatasi tekanan politik dan militer Belanda. Belanda pun semakin tersudut karena pendapat dunia yang mulai mencela tindakan Belanda. Dukungan Australia terus berlanjut dengan pembuatan resolusi Australia yang diajukan ke DKPBB terkait masalah ini. Pihak DKPBB pun langsung memberitahukan resolusi ini kepada pihak Belanda melalui wakil pemerintah Belanda di PBB, Van Clevens, serta pihak Indonesia yang dikirimkan langsung dengan surat kawat ke Perdana Menteri Indonesia, Amir Syarifuddin. Maka, tanggal 7 Agustus 1947, DKPBB pun mulai membahas masalah ini dalam agendanya.